Jangan lupa subscribe ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat. Kalau video sebelumnya membahas tentang akar-akar dari persamaan kuadrat, kali ini kita akan membahas tentang jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat. Jadi tidak cuma akarnya saja, tapi juga tentang jumlah dan hasil kalinya. Langsung saja, ada beberapa sifat akar yang perlu kita ketahui. Yang paling harus dan sangat dihafalkan itu adalah sifat nomor 1 dan nomor 2. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan D lebih dari 0. Jadi D itu adalah diskriminan. Tentang diskriminan ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Maka berlaku yang pertama adalah X1 ditambah X2. Jadi kalau mau cari X1 dan ditambah dengan X2, maka bisa kita cari dengan min B per A. B-nya dari mana? Ini. A-nya juga yang ini. Gitu. Terus yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Dan yang ketiga, ini adalah tanda mutlak. Mutlak itu berarti artinya positif. X1 min X2 sama dengan akar D per mutlak A. Akar D itu adalah B kuadrat min 4AC. Diskriminan nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Itu sifat akar. Dan beberapa rumus untuk menentukan jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Di sini ada 5. Ada yang jumlah kuadrat, ada selisih kuadrat, ada kuadrat selisih. Yang keempat ada jumlah pangkat 3, yang kelima ada selisih pangkat 3. Yang sudah ada di sini teman-teman bisa hafalkan, bisa diingat-ingat gitu. Kalau X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, maka bisa kita cari dengan cara X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali X1 kali X2. Dan seterusnya sampai yang selisih pangkat 3. Tapi yang saya tuliskan di sini itu belum semuanya. Masih ada beberapa yang mungkin harus kita operasikan terlebih dahulu. Tapi kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di sifat akar, terutama yang nomor 1 dan juga nomor 2. Makanya harus dihafalkan min B per A dan juga C per A. Begitu. Nah, langsung saja mari kita bahas contoh soalnya. Kalau matematika tanpa contoh soal seperti sayur kurang garam ya. Jadi biar lebih paham, lebih memudahkan kita mempelajari, mari kita bahas bareng-bareng. Nah, di sini ada soal jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0, tentukan nilai dari. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soal X1 ditambah X2, X1 kali X2, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Yang keempat ada X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Yang kelima ada 1 X1 ditambah 1 X2. Yang keenam ada X1 per X2 ditambah X2 per X1. Nah, kita akan menjawab 6 soal tersebut. Gitu. Langsung ke soal nomor 1, jika X1 dan X2, tadi sudah ya saya bacakan. Yang pertama adalah tentukan X1 dan X2. X1 ditambah X2. Maaf, di sini kita tidak perlu mencari akar-akarnya gitu. Tapi kita hanya perlu ingat sifat akar. Karena yang ditanyakan adalah X1 ditambah X2, maka bisa kita gunakan yang ini. Rumusnya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadi di sini kita cari dulu nilai A-nya. A itu kemarin apa? Yang ada di depan kuadrat. Berarti berapa? 2. B itu yang di depannya X. Berarti 4. C-nya berapa? 2. Min B per A. B-nya 4. Min berarti min 4. Per A, A-nya 2. Min 4 per 2 berapa? Min 2. Jadi nilai X1 ditambah X2 adalah negatif 2. Mudah kan? Yang penting kita ada apa? Ingat sifat akar.
Next, soal nomor 2. Yang nomor 2 tadi X1 dikali X2. Ini sama seperti tadi. Kita cari dulu A-nya. A-nya 2, B-nya 4, C-nya 2. Yang harus kita ingat adalah sifat akar. Karena ini X1 kali X2, maka kita bisa pakai yang ini. C per A. X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya berapa? 2. A-nya berapa? 2. 2 dibagi 2. 1. Gimana? Paham ya? Mudah kan? Ya. Selanjutnya, next, yang ketiga ditanyakan adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ingat, tadi di beberapa rumus yang saya berikan, ada 5, tadi salah satunya ada yang ini. Nah, nih, kita berarti pakai yang ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2. Karena ini dalam satu soal persamaan kuadratnya sama, tadi kita sudah cari X1 ditambah X2. Depan tadi, X1 ditambah X2 berapa ya? X1 ditambah X2, yaitu negatif 2. Ya, bisa kita tuliskan dulu. X1 ditambah X2 tadi adalah negatif 2. Kalau X1 dikali X2 tadi berapa? 1 ya, seperti mana? Ya, 1. 1 gitu. Tinggal kita masukkan aja karena udah dicari ini tadi X1 ditambah X2-nya. X1 ditambah X2 dikuadratkan berarti min 2 kuadrat dikurangi 2 kali 1. Min 2 kali min 2, 4 dikurangi 2, berarti berapa? 2. Nah, udah selesai. Sudah, kita kan cuma mau nyari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Selanjutnya nomor 4. Nah, ini juga ada sepertinya tadi di sini. Nah, kita tuliskan dulu saja ya, yang X1 ditambah X2 tadi adalah min 2, biar ingat. Terus X1 kali X2 itu adalah 1. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Rumusnya mana nih? Nah, yang ini ya. Kita pakai yang nomor 4. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 ditambah X2 pangkat 3 dikurangi 3 kali X1 X2 dikurangi X1 plus X2. Oke, X1 ditambah X2 min 2 berarti min 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 dikurangi min 2. Min 2 pangkat 3 nih, min 2 pangkat 3 berarti min 2 dikali min 2 dikali min 2. Ini kali ini berarti 4. 4 kali min 2 berarti berapa? Min 8. Berarti ini min 8 min 3 plus 2. Min 8 min 3 min 11 plus 2 berapa? Negatif 9. Selesai? Selesai dong. Kan cuma suruh nyari X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Next, masih ada 2 lagi, yang nomor 5. Nah, kalau ini sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kita udah punya rumusnya, kalau ini kita belum punya rumusnya. Yang harus saya tuliskan yang X1 ditambah X2-nya dulu. Tadi adalah min 2. Terus X1 kali X2 itu adalah 1. Nah, kalau ini penyebutnya kan berbeda. Kalau kita punya misalkan setengah ditambah sepertiga. Kalau mau kita jumlahkan caranya apa? Kita samakan penyebutnya dulu. Jadi berapa? Jadi 6. 2 kali 3. 3 di sini dapatnya 2 gitu. Sama, ini juga seperti itu. Harus kita kalikan bawahnya. Berarti X1 dikali X2. Kali silang. Kalau bawahnya X1 berarti atasnya adalah X2 ditambah. Kalau bawahnya X1 berarti atasnya kalau bawahnya X2 berarti atasnya X1. Sini. Hapus dulu.
ganti X1 ya. X1. Apakah X2 ditambah X1 itu sama dengan ini? Sama. Ini tinggal kita balik aja. X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Sama. Udah boleh ini. Berarti kan ada sekarang. X1 ditambah X2. Min 2 dibagi dengan 1. Berapa? Negatif 2. Selesai. Gitu. Mudah ya. Nomor 6 yang terakhir. The last. Ini... Kalau kalian menganggapnya ini rumit, sebenarnya tidak, sama seperti tadi. Karena ini bawahnya bentuknya pecahan dan bawahnya tidak sama, berarti harus kita samakan dulu. Tadi gimana? X1 ditambah X2-nya tadi ketemu negatif 2. X1 kali X2-nya ketemu 1 ya tadi. Kita samakan penyebutnya. Jadi gimana? X1 kali X2. Yang atas itu sudah ada X1. Karena di bawahnya itu X2 itu berarti dikalikan dengan X1 ditambah, karena atasnya ada X2 kita tulis dulu, bawahnya X1 berarti yang atas kita tulis X2. Nah, seperti ini. Berarti kan ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 kali X2. Nah, yang atas ini gimana? Kalau yang bawah kan kita udah ada ya, pernya per 1. X1 kali X2 tadi kan 1. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ada nggak? Ada. Kita tadi sudah nyari. Coba kita cek. Nah, ini kan kita udah ketemu. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat berapa? 2. Berarti kita tinggal apa? Tinggal pindah saja. Nah, tinggal kita pindah saja ke sini. Ini 2. Dah. Berarti nilainya adalah 2. Selesai? Selesai. Udah sampai di sini. Gitu. Jadi, kalau misalnya ini belum ada, kalau misalnya X1 kuadrat ditambah X2 kuadratnya belum ada, berarti caranya gimana? Caranya adalah kalian cari terlebih dahulu. Rumusnya sudah ada, tinggal kalian masukkan saja. Yang penting kamu cari ininya dulu. Gitu. Tinggal disubstitusikan. Tuh. Terima kasih, segini dulu aja video dari saya, video kedua tentang persamaan akar. Sampai ketemu di video selanjutnya, kita akan bahas tentang diskriminan persamaan kuadrat. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.